boleh menikah lekong dengan lekong. Bahkan kota Sodom dan Gomora itu dimusnahkan karena apa? Karena pernikahan laki dengan laki, Bang Faruk Sianipar. Ya? Kota Sodom dan Gomora itu dimusnahkan karena apa? Karena laki dengan laki. Bahkan ayat Alkitab jelas mengatakan, jangan bersetubuh laki dengan laki karena itu adalah sebuah kekejian. Loh, kalau Bang Faruk mau bawa itu sebagai landasan, sebagai sebuah data, makasih Pak Tobias, makasih Kak Sika. Bagaimana dengan kasus Mairil yang ada di pesantren? Bagaimana dengan kasus Mairil yang ada di pesantren? Ya, terus dengan berita-berita viral yang belakangan ini, gimana itu Bang Faruk? Gimana? Kalau itu menjadi sebuah rujukan, saya tunjukkan data dan dalilnya teman-teman ya. Nih, sebentar. Guru ngaji di Ponpes di Kota Malang diduga santri laki-laki korban diduga melapor apa? Ke Polresta Semarang, DOR. Tapi kan ini oknum. Ini tidak bisa dibawa ke dalam ranah perdebatan. Makanya saya nggak pernah mau bawa begituan ke dalam ranah perdebatan. Karena kita harus sepakat itu adalah oknum. Ya, kalau pendeta di luar yang menikahkan lekong dengan lekong itu juga oknum. Karena apa? Alkitab jelas melarang. Bahkan kota Sodom dan Gomora dimusnahkan. Itu loh. Jadi perbuatan oknum jangan dimasukkan ke dalam ranah diskusi. Saya akui data yang saya bawakan ini juga oknum. Makanya saya tidak bawa ke dalam ranah diskusi. Atau yang masalah menikahkan dengan babi, kata Faruk Sianipar, loh, yang sama kambing itu gimana? Yang sama kambing. Apa saya bawa data itu? Enggak. Kita juga sepakat itu oknum. Oke, kutunjukkan videonya, teman-teman. Sebentar ya. Makasih teman-teman semua. Terima kasih banyak. Bentar ya. Kutunjukkan videonya. Tenang Bang Faruk. Kalau kami berdata. Bentar ya. Nah ini gimana? Tapi kan nggak saya bawa ke data. Saya juga nggak mau bawa itu ke dalam data. Karena itu juga pasti apa? Itu oknum. Masa perbuatan oknum dimasukkan ke dalam sebuah perdebatan? Loh seperti apa dengan kasus Mairil? Coba searching sekarang, apa itu kasus Mairil? Coba Faruk searching, apa itu Mairil? Coba. Ya. Oke, teman-teman, sekarang kita tanggapi ya sebelum aku menanggapi Faruk di 5 menit nanti, teman-teman. Faruk, makanya saya katakan tidak ada kalau Faruk minta misalnya pendeta itu oke harus tangannya begini terus memberkati begini. Enggak ada, tetapi hukum-hukum dasarnya itu diajarkan di dalam Alkitab. Kalau liturginya, makanya berulang kali, kalau sakramen yang Bang Faruk maksud itu adalah liturgi atau ritual-ritualnya itu enggak kau dapatkan. Tetapi hukum-hukum dasarnya di dalam Alkitab diajarkan. Makanya seorang pendeta itu ketika memberkati bukan asal-asalan. Karena memang dasarnya ada. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi itu. Terus Faruk, makanya saya katakan tadi Faruk, sebelum melakukan sebuah pernikahan, misalnya saya sama istri saya mau menikah di gereja GPDI, kami mendaftar dulu, baru dilakukan sebuah dilakukan sebuah pembinaan. Nah, di waktu pembinaan itu diajarkan hukum-hukum dasar di dalam Alkitab. Misalnya, sebentar waktu saya jangan dipotong loh. Misalnya nih Bang Faruk, misalnya suami harus mengasihi istri di dalam kitab Efesus, istri harus mengasihi suami di dalam kitab Efesus. Di dalam kitab Ibrani menghormati sebuah pernikahan, menguduskan sebuah pernikahan. Itu kan saya sebutkan data dan dalilnya. Itu loh. Oke, 5 menit lagi waktu saya. Ini kugas habis-habisan kau ya. Kugas habis-habisan, mohon maaf. Ya. Pegangan.
Makasih teman-teman semua, terima kasih banyak Pak Tobias, Bu Sika, terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, kenapa di awal tadi Bang Oki katakan kalau sakramen pernikahan itu menurut Bang Paruk yang di dalam iman Kristen itu sebenarnya dikatakan liturgi, ya. Misalnya tentang kalau orang menikah di gereja itu dari pintu depan masuk sampai ke depan mimbar ada musik, itu enggak kau dapatkan. Liturgi-liturgi itu enggak kau dapatkan. Tetapi hukum-hukum dasar pernikahan itu ada di dalam Alkitab. Ya, hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum dasar itu ada di dalam Alkitab. Karena apa Bang Paruk? Tuhan kami enggak Tuhan yang ecek-ecek. Tuhan kami bukan Tuhan yang remeh-temeh. Masa liturgi aja harus diajarkan? Hai pendeta, hendaklah tanganmu begini. Hai pendeta, hendaklah mereka dari depan pintu sampai ke depan mimbar. Kita sebagai manusia ini Bang Paruk, ya, kita sebagai manusia ini bisa memikirkan hal itu. Karena apa? Kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya yang Tuhan kami ajarkan itu cuman hukum-hukum dasar di dalam Alkitab, di dalam sebuah pernikahan. Itu Kaisen Mulang, terima kasih banyak. Itu loh. Ya, jadi semoga Bang Paruk paham. Jadi poinnya teman-teman, hukum-hukum dasar atau syarat-syarat sahnya sebuah pernikahan di dalam Alkitab, ya, itu Alkitab sudah menegaskan. Ya, hukum-hukum dasarnya ada. Tapi tentang liturgi, tata cara atau gerakannya itu tidak ada di dalam Alkitab. Makanya saya katakan di awal tadi, sakramen yang dimaksud Bang Paruk itu adalah liturgi di dalam iman Kristen, tata cara atau gerakan itu tidak kau dapatkan di dalam Alkitab. Tetapi hukum-hukum dasar syarat sahnya sebuah pernikahan di dalam Alkitab jelas dikatakan. Ya. Hendaklah mereka menjadi dua bukan satu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Menguduskan sebuah pernikahan, menghormati sebuah pernikahan. Seorang suami harus mengasihi istrinya, istri harus mengasihi suaminya. Bahkan ketika ada permasalahan, hendaklah saling merendahkan diri. Alkitab mengajarkan itu. Bukan masalah tata gerakannya. Terima kasih Kak Kasika. Ya, bukan tentang tata cara gerakannya. Santai. Bukan tentang tata cara gerakannya. Karena Tuhan saya bukan Tuhan yang remeh-remehan. Ngajarin masa tentang ritual, tentang tata caranya. Kita loh bisa mikir kalau masalah itu. Sungguh nekat yang nyata. Oke teman-teman, saya sudah tanggapi semua narasi dari Bang Paruk Sianipar. Bang Paruk, makasih Pak Tobias, makasih. Bang Paruk, tolong jawab pertanyaan saya yang dari awal sampai detik ini nggak Bang Paruk jawab. Kak Sika, terima kasih. Pak Tobias, terima kasih banyak. Ya kan marah kan spenderku gara-gara kau remeh-remeh kan tadi. Tuh, ya. Tolong kau jawab Bang Paruk Sianipar. Tolong kau jawab. Mana datanya? Mana data dan dalilnya? Kalau ketika Jainah menikah di langit yang dinikahkan oleh Allah, itu maknanya adalah turun ayat. Mana? Itu maknanya adalah turun wahyu. Mana? Kau nggak tunjukkan secara eksplisit dari tadi. Terus kau nggak jawab. Tirmidzi 1374. Ya. Kalau kedapatan menggauli binatang itu dihukum, dibun-bun. Sedangkan di Tirmidzi 1375 tidak ada hukuman atasnya. Kenapa dibun-bun kalau tidak ada hukuman atasnya? Kau pun nggak jawab. Ingat, saya bertanya, saya tidak menafsirkan, saya membaca apa yang tertulis. Tidak saya kurangi satu kosakata, tidak saya lebih-lebihkan satu kosakata pun. Ini semua murni adalah sebuah pertanyaan. Jangan pula habis ini kalian kejang-kejang. Laporkan Oki, laporkan Oki. Ya, itu tertulis di dalam data. Saya cuma membaca apa yang tertulis saja. Tolong Bang Paruk jawab itu di 5 menit terakhir. Jangan punya tendensi untuk menyerang sedangkan pertanyaan lawan tidak mampu dijawab. Ya, tolong Bang Paruk jawab pakai data, pakai dalil. Terima kasih buat teman-teman Kristen, buat Pak Tobias, Kak Sika, Kak Isen Mulang, Bang Bukroy, teman-teman semua yang udah tap-tap layar, yang sudah menabur. Terima kasih banyak. Bang Oki cuma mau katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita bukan Tuhan yang remeh-temeh, yang mengajarkan
tata cara harus menikah itu misalnya tangan harus di atas, enggak seperti itu yang diajarkan Tuhan kita, karena hukum-hukum dasar di sebuah pernikahan itu yang terpenting, itu yang menjadi landasan sebuah pernikahan di dalam iman Kristen, bukan tentang gerakannya. Silakan. Oke. Nah, ketika kau membahas pernikahan manusia dengan kambing yang terjadi di Indonesia kemarin, ternyata itu cuman konten saja. Dan pihak kepolisian sudah menangkap pelakunya. Pernikahan manusia dengan kambing betina di Desa Jogodau, Benjen Gresik. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kiai Haji Mansur Sodik menetapkan 4 orang pelaku yang melakukan langsung ditetapkan sebagai pelaku mereka, meskipun dalam proses penyidikan mereka mengatakan itu konten. Ada dalil yang menyalahkan itu, surah Ar-Rum ayat 21. Gitu loh. Itu tidak bisa dikatakan pernikahan. Gitu loh. Nah, ini perkawinan manusia sama babi di gereja ini dengan apa kau menyalahkannya, Barakallahu fikum Pak Momar? Dengan apa kau salahkan ini? Perkawinan manusia sama babi di gereja ini diberkati sama pendeta, dengan hukum apa, dengan dalil apa kau salahkan? Terus kau bilang, oh kami manusia punya pemikiran, tak mungkin kami melakukan perbuatan keji dan yang lainnya. Ini babi pun mengatakan hal serupa. Jangan kau gunakan narasinya babi. Babi juga mengatakan kepada mempelai laki-laki, kami para babi itu punya kebabi-babian yang bisa kami gunakan untuk memikirkan yang baik dan buruk bagi para babi. Gimana sih? Dengan hukum apa kalian pendeta mau menyalahkan itu manusia dikawinkan sama babi di gereja? Haram atau halal itu? Panik kan, nggak kooperatif lagi udah kayak siapa? Panik, wajahnya Dinda, panik dia. Ketika kau membawa pernikahan manusia dengan kambing tadi, aku kasih dalil. Dan Majelis Ulama Indonesia langsung bersikap tegas, tangkap 4 orang pelakunya, tersangkanya. Ini berani kalian tangkap. Enak aja pendetanya di luar negeri itu bilang, dengan hukum apa kalian salahkan aku, kata pendetanya. Dengan hukum apa kalian salahkan aku? Pernahkah Yesus melarang kita kawin sama babi, kata dia. Pernahkah kita memiliki hukum perkawinan? Diharamkan atasmu menikahkan manusia dengan hewan, ada? Gak ada. Kalau kami ada jelas dalam surah Ar-Rum ayat 21, dari jenismu sendiri. Nah, Oki tadi teman-teman ya sudah mengakui secara tegas, ritual perkawinan di gereja, pemberkatan tangan dilakukan pendeta itu tidak pernah ada dalilnya di dalam Bible. Karena tak mungkin pernah diajarin oleh Yesus. Karena apa? Karena di zaman Yesus belum ada pendeta. Ritual perkawinan di dalam gereja tak akan pernah ada dalilnya di dalam Bible. Karena apa? Karena di zaman Yesus belum ada gereja. Bahkan semua ritual perkawinan yang diada-adakan di dalam gereja itu tidak dikenal oleh Yesus. Karena apa? Karena Yesus Yahudi, bukan Kristen. Bagaimana mau kalian cocokkan ritual perkawinan Yahudi dengan ritual perkawinannya Kristen? Maka Yesus tidak mengenal perkawinan kalian. Endalah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Di depan manusia kalian gak zina. Di depan negara kau gak zina. Tapi di hadapan Tuhan kau telah berzina. Karena kalian tidak melakukan dan tidak menyempurnakan dan juga memenuhi rukun-rukun ketetapan kawin. Sebagaimana Bani Israel juga memiliki rukun-rukun ketetapan pernikahan. Jadi bagi teman-teman Kristen, jangan dulu sakit hati dengan apa yang saya sampaikan ini. Saya berbicara berdasarkan pemahaman ya, dan juga data yang ada di dalam Bible kalian. Kenapa pemikiran ini hadir dalam pemikiran saya? Ketika sesaat setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu saya menikah dengan istri saya, ada beberapa persyaratan yang harus saya penuhi, istri saya harus penuhi, saya berpikir, ini ada ketentuannya nggak ini? Memang di dalam Al-Quran, hal-hal yang harus aku penuhin ini. Ternyata setelah aku mempelajari Al-Quran, ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Dan ketetapan itu bukan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, tapi ketetapan itu berasal dari Allah langsung sendiri. Lalu aku teringat loh, lantas bagaimana dengan pernikahan teman-teman Kristen di dalam gereja? Di mana dengan perkawinan mereka di dalam gereja? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan
ritual dan juga syarat-syarat sah perkawinan dalam gereja. Pantas ternyata Yesus tidak mengenal kalian dan tidak mengenal segala bentuk perbuatan kalian, segala bentuk peribadatan kalian. Dan Yesus mengusir kalian dengan mengatakan, "Nyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan." Selama umur masih ada pada diri kalian, kalian masih hidup di bumi ini, belum lagi ruh lepas dari jasad kalian, teman-teman. Sadarlah kalian, bertobatlah kalian, karena sesungguhnya kalian memenuhi keinginan manusia yang dihasut oleh setan dalam diri kalian. Oke. Sebelum kalian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Iya, yang masuk neraka itu yang diskusi pakai video AI. AI itu. Buka ya. Nih. Oke, akunnya sebentar. nih. Sebentar. Ini akunnya nih. Ini akunnya kok AI. Sebentar, ini datanya. Nih. Sebentar. Video atau gambar yang memperlihatkan perkawinan manusia dengan babi yang beredar di internet adalah hasil rekayasa berdasarkan buatan AI. Dor, selamat datang di kebenaran. Ini akunnya nih. Itu Ini AI. Ini Akun akunnya, apa? Ada akun dia. Ada akun. Ya memang buat video AI pakai akun longor. Akun dia banyak. Upload video AI memang pakai akun longor. Udahlah. Udah, kau tap-tap layar lah di bawah sana, di Komalmo. Udah, sana. Aduh dia nih. Orang ada ya akunnya kok. Malu dia mengakuinya, teman-teman. Oke, Masya Allah, sekeren Pak Muhammad. Barakallahu fikum, jazakallah khair buat Pak Muhammad, Bang Pajero, buat siapa lagi nih ya? Masya Allah. Buat sebentar ya. Buat Bang Pajero, Bang Andi Bala, ya, dan yang lainnya, syukran barakallahu fikum, jazakallah khair. Intinya kita sudah dapat jawabannya ya. Tidak ada syarat-syarat sah perkawinan. Tobias panas dibilang receh. Ya jangan panas lah dia, cuman. Oh, masih kalah dia sama Bang siapa itu? Luar negeri ngasihnya receh. Silakan bagi teman-teman Oten yang mau berdiskusi ke Bang Faruknya, silakan. Saya izinkan naik membahas tentang tema ini lagi, silakan. Kok udah berpakai AI? Ada akunnya loh, ada akunnya Dinda. Akunnya ada, laki-laki itu ada akunnya. Ada akun dia. Oke, TST, udah begini saja. Kalau kau katakan tuh AI, oke, silakan. Tapi kalau itu benar, apakah ada larangannya? Adakah dikatakan diharamkan atasmu untuk menikahi binatang? Ada. Mengawinin binatang? Ada. Terimalah kenyataan, kalian nggak punya hukum kawin, cuman. Bagaimana kalian bisa memiliki hukum kawin sementara kalian disamakan dengan guk-guk? Kan dalam Matius 15 nomor 26 sampai dengan 30 kan Yesus berkata, orang-orang di luar dari Bani Israel itu dengan perkataan Bani Punarion, guk-guk. Kalau mungkin guk-guk itu punya rukun kawin, cemana kle? Makanya nggak ada. Hukum kalian itu nggak ada. Rukun kalian itu nggak ada. Ketetapan kalian itu nggak ada. Syarat-syarat sah kalian itu nggak ada. Bagaimana kalian harus memenuhi syarat-syarat sah sementara kalian nggak punya hukum halal haram? Apakah kalian punya hukum halal haram? Di mana ada hukum halal haram ditetapkan atas diri kalian? Nggak ada. Taurat saja sudah dibatalkan atas kalian, kok digantikan dengan hukum kasih, cemana? Cukup dengan percaya atas kematian dan kebangkitan dia, kalian diselamatkan. Kalian tidak dianggap benar ketika kalian mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 4. Hukum Taurat itu sudah tidak bisa dianggap kebenaran lagi. Bahkan dalam Galatia 3 nomor 10, kalian berada di bawah kutuk ketika kalian hidup di bawah hukum Taurat. Gitu loh. Ya bagaimana mungkin punya halal haram? Gak mungkin seseorang itu punya hukum halal haram sementara dia sendiri tidak punya ketetapan atau tidak punya rukun, tidak punya aturan, tidak punya hukum.
maka hidup kalian bebas. Lepas. Bebas makan apapun, bebas minum apapun, bebas kawinin apapun, bebas lakukan apapun, bebas berbuat apapun. Dosa sudi tebus. Kan dosa-dosa kalian sudi tebus. Karena dosa sudi tebus berarti bebas kalian melakukan apapun. Terima kenyataannya Dinda. Keji nggak? Keji. Maka dikatakan Yesus sekalian pembuat kejahatan. Dikatakan kalian pembuat kejahatan begitu. Teman-teman dipenuhilah 1M teman-teman tetep layarnya teman-teman ya. Dipenuhi mudah-mudahan dengan dipenuhinya tetep layarnya 1M ya. Apanya shadow band kita ini selesai teman-teman ya. Oke, awan kita naikkan. Ketetapannya itu halal haram, Bang. Hukum ketetapannya itu. Adakah halal haramnya? Tidak ada halal haram. Bagaimana ada ketetapan? Lucu kalian. Bagaimana bisa? Jangan begini. Kalau mau sesuatu itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nggak mungkin lah. Orang semuanya boleh kok. Kenapa boleh? Nggak ada halal haramnya gitu loh. Awan setia. Kepencet ini naik sendiri ini, Siap, Bang Faruk. Siap. Maaf. Oke, kita bahas tema ini aja teman-teman ya. Syarat-syarat menjadi syarat jadi oten harus ngapain? Kalau kita baca ya di dalam kita baca tappingan si doa ibu ini